Perkenalkan, nama saya Viana Ayu Novelia. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu Mikrotik Akses. Nah, langsung saja ke pembahasan. Dan pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama metode akses router OS, terus akses router board menggunakan Winbox, terus yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, terus yang keempat pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, lalu selanjutnya Webfig, Quickset, Telnet, dan SSH, yang terakhir yaitu konsep serial console. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara Mikrotik bisa diakses baik itu di router OS maupun perangkat yang menjalankan router OS dan router board. Jika ingin menggunakan refresh, kita bisa menyiapkan image solder OS dan nantinya kita akan install di PC kita. Nah, untuk cara mengakses Mikrotik juga itu sangat beragam sekali. Contohnya ini, yang pertama seperti keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, lalu Winbox, FTP, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh nih di keyboard, ada seseorang yang memasang atau menanamkan Mikrotik komputer menggunakan router OS. Maka dia mengaksesnya dengan melalui keyboard, yaitu dengan menggunakan CLI. Tetapi kebanyakan sekarang semuanya menggunakan Winbox. Nah, di Winbox ini kita bisa masukin menggunakan MAC address maupun IP address. Nah, lalu ke pembahasan yang kedua, yaitu akses real router Mikrotik with Winbox. Nah, untuk mengakses Mikrotik kan kita membutuhkan perangkat Mikrotik. Nah, ini perangkatnya. Nah, lalu kita juga membutuhkan kabel yang nantinya akan dicolokkan ke port LAN laptop ataupun komputer. Nah, tetapi jika kalian tidak mempunyai perangkat aslinya atau router aslinya, kalian juga bisa menggunakan perangkat virtualnya. Nah, mengaksesnya kita bisa menggunakan Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Nah, antara router ini dengan laptop ini kita membutuhkan yang namanya kabelan. Nah, di sini saya mempunyai gambaran tampilan dari Winbox sendiri. Nah, ini connect to, nanti kalian masukkan IP address yang telah kalian dapatkan dari terminal Mikrotiknya. Nah, lalu login. Login itu secara default itu kalian admin. Nah, jika kalian sudah mengubahnya, kalian bisa masukkan yang telah kalian ubah. Nah, password secara default itu kosong atau tidak ada. Tapi jika kalian sudah membuat password, kalian masukkan password yang setelah kalian buat di dalam sini. Nah, contoh ya. Oke, kita masuk ke Winbox. Di sini. Nah, connect to ini kalian bisa masukkan IP address yang telah kalian dapat dari Mikrotik. Nah, cara agar kalian dapat IP address itu kalian buat topologinya, lalu kalian sebelum kalian dapat IP ini, nantinya kalian akan disuruh masukkan loginnya.
mikrotik login. Nah, nanti kalian itu ketik admin, lalu passwordnya bisa dikosongin atau di enter. Nah, nanti kalian dapat pilihan Y atau N. Nah, kalian bisa ketik salah satunya dan nanti enter. Nah, nanti akan ada gambaran atau tulisan seperti ini, admin underscore mikrotik. Nah, kalian ketik IP address add print atau IP address print. Nah, lalu nanti kalian enter. Nah, setelah kalian enter, nantinya kalian akan mendapatkan IP address dari mikrotik sendiri. Nah, setelah kalian dapat ini, kalian ke Winbox. Nah, ke Winbox, connect tuh ini diisi sesuai IP address yang kalian dapat tadi, yang kalian dapat di terminal. Nah, lalu loginnya, admin dan passwordnya yang sudah kalian buat. Nah, lalu di sini akan ada IP address yang telah terkonfigurasi akan muncul di sini dengan sendirinya. Dan kita klik, nah lalu kita connect, coba connect-kan. Nah, lalu jika sudah terkonek, nantinya di Winbox akan muncul tampilan seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke yang selanjutnya, itu pengenalan hostname dan IP address. Nah, pada login Winbox kalian bisa login antara dua, yaitu MAC address dan IP address. Nah, kita masuk ke Winbox-nya. Nah, nanti kan ada tampilan seperti ini. Nah, kalian klik sistem. Nah, sistem, lalu kalian klik identity. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nama pada mikrotik yang akan kalian konfigurasi. Kalian bisa mengubah namanya. Di sini kan mikrotik. Nih, di sini kan mikrotik ya. Nanti saya ubah namanya, di situ akan berubah tidak ya? Iya. Nah, di sini saya ubah namanya menjadi Viana, lalu di apply, lalu oke. Nah, otomatis di sininya juga akan berubah menjadi nama yang telah kalian masukkan tadi. Nah, terus coba memberikan IP address pada router. Caranya itu klik IP, lalu addresses. Nah, di sini punya saya sudah ada secara otomatis atau sudah memiliki IP, karena sudah memiliki IP pada terminal mikrotik di dalam akses Pinet Lab. Ya. Nah, jadi IP-nya itu sesuai yang ada di terminal Pinet Lab. Jika punya kalian belum ada, kalian bisa klik tanda plus di sini, klik. Nah, lalu di address ini kalian tambahkan atau kalian ketik IP address yang telah kalian dapat di mikrotik terminal tadi. Nah, lalu networknya kalian dikosongin saja dan interface-nya kalian pilih header yang sesuai dengan kebutuhan di topologi kalian. Nah, lalu apply dan oke. Nah, lalu pembahasannya selanjutnya yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, kita masuk saja ke Winbox. Nah, pengenalan pada Winbox ini yang pertama yaitu Connect to. Nah, Connect to itu langkah awal untuk mengakses mikrotik. Nah, lalu login. Nah, login ini user yang digunakan untuk mengakses mikrotik. Nah, lalu password. Lalu di sini MAC address dan IP address.
lalu dikonekkan. Nah, di sini saya akan membahas tentang tampilan yang ada di sini. Nah, yang pertama itu session. Nah, session ini menyimpan session menu yang ada di Winbox seperti menu yang ada di bawah ini ya, teman-teman. Nah, lalu setting. Setting ini di dalam setting ini dia memiliki fitur zoom in dan zoom out. Nah, lalu dashboard. Nah, dashboard ini mempunyai beberapa menu, yaitu add time, add date, add CPU, add memory, dan add time. Nah, lalu saya akan membahas yang di bawah sini, menu di sisi ini. Yang pertama yaitu quick set. Nah, quick set ini digunakan untuk mengkonfigurasi beberapa menu dalam satu layar. Nah, seperti IP address, lalu CHCP, PPPP, NAT, dan wireless. Nah, lalu Chapman. Nah, Chapman ini digunakan untuk controller jika ada kebanyakan access point. Misal di hotel terdapat 100 access point, lalu bagaimana caranya agar bisa dikontrol dalam satu mikrotik. Lalu yang selanjutnya yaitu interface. Nah, interface ini digunakan untuk konfigurasi interface beberapa internet. Nah, lalu yang selanjutnya grid. Nah, digunakan untuk menggabungkan port di mikrotik agar menjadi satu jaringan atau satu network. Nah, lalu PPP atau P3. Nah, di sini itu digunakan untuk mengkonfig PPP atau point-to-point protocol router. Nah, lalu yang selanjutnya itu mesh. Nah, mesh ini digunakan untuk mengkonfigurasi HWNP kelas pada wireless. Nah, lalu IP. Nah, IP menu ini yang paling sering digunakan untuk mengkonfigurasi. Nah, lalu routing. Nah, routing ini jika ingin mengkonfigurasi dinamis, routing protokol seperti RIP, OSPF, RIP, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu sistem. Nah, pada sistem ini banyak digunakan. Lalu dan selanjutnya Quest. Nah, di sini itu digunakan untuk mengkonfigurasi bandwidth management seperti Simple WIS3 dan HTTP dan lain sebagainya. Nah, lalu files. Nah, files ini berisikan hard disk mikrotik, biasanya digunakan untuk file backup configuration. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu log. Nah, log ini digunakan untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Lalu ada batlog. Nah, itu bisa diatur di dalam menu sistem. Lalu radius. Nah, radius ini digunakan untuk klien jika menggunakan, teman-teman bisa setting di radius ini. Nah, lalu tools. Nah, tools ini seperti bandwidth test, email, dan lain sebagainya. Nah, lalu new terminal. Nah, new terminal ini jika kalian ingin mengkonfigurasi menggunakan nama terminal. Nah, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu akses virtual router mikrotik PNetLab with Winbox. Nah, PNetLab itu merupakan aplikasi lab interjaringan paket. Di sini kita perlu mempersiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Nah, lalu persiapkan aplikasi mikrotik, persiapkan topologi cloud inet dan router virtual mikrotik, melakukan routing antar host OS dengan perangkat virtual mikrotik, lalu connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, di sini contoh dari topologinya. Lalu kita masuk untuk Nah, di sini saya mempunyai contoh dari topologi tersebut.
Nah, jika kalian ingin membuat lagi, kalian bisa klik 2 kali, lalu kalian pilih Node, lalu pilih Mikrotik Router OS, lalu save. Nah, nantinya pilih Node, lalu Mikrotik Router OS, lalu pada kemu option kita kosongkan saja, lalu kita save. Nah, nantinya akan muncul Mikrotik seperti ini. Nah, kalau ingin menambahkan net ini, kalian klik lalu network. Nah, di sini kalian tipenya diganti ke manajemen cloud. Nah, nanti save. Nantinya akan seperti ini. Nah, cara menghubungkannya itu kalian bisa klik ini kabelnya ini, lalu arahkan ke Mikrotik. Nah, lalu kita lakukan terminal. Nah, klik 2 kali pada Mikrotik. Nah, di sini kalian klik IP address print, lalu kita nantinya ini ada muncul IP address-nya. Nah, lalu setelah muncul IP address, kalian masukkan ke Winbox. Konekkan ke Winbox. Nah, cara konekannya itu kalian masukkan konektor. Nah, IP address-nya tadi dapat, lalu loginnya admin, lalu passwordnya dikosongin saja, lalu dikonek. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu akses router board with webfig. Nah, metode akses yang digunakan untuk Mikrotik yang berbasis halaman browser webfig. Nah, webfig ini diperkenalkan sejak RouterOS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, support IPv4 dan IPv6. Nah, supportnya sudah HTTP dan HTTPS. Nah, sebagai alternatif Winbox. Nah, jika Winbox kalian tidak bisa, kalian bisa menggunakan webfig ini ya teman-teman. Jalan kedua dari Winbox. Nah, untuk akses router board via webfig bisa digunakan mengetik IP router pada browser, yaitu HTTP router, IP router. Nah, kalian bisa ketik di Firefox ya teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya itu quickset. Nah, quickset ini menu yang terdapat di Winbox. Nah, quickset ini digunakan untuk mengkonfigurasi secara cepat, terus settingan dasar router dalam satu tampilan, lalu dapat diakses melalui Winbox atau webfig. Nah, untuk melakukan konfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat atau mengkonfigurasi dalam satu tampilan saja. Nah, hanya bisa digunakan real device. Tidak bisa digunakan virtual ya teman-teman. Jadi harus ada alatnya. Nah, lalu yang selanjutnya itu remote access telnet dan SSH. Nah, telnet sendiri itu adalah protokol remote access yang memungkinkan perangkat untuk mengakses dan mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak yang jauh. Nah, transmisi data dengan bentuk teks ya teman-teman. Lalu SSH. SSH sendiri itu protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak jauh dengan lebih aman. Nah, telnet dan SSH ini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan router batasan BNX. Untuk mengakses router via remote SSH ataupun telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putit, lalu seperti Putil, WinSCP, dan lain sebagainya. Nah, cek IP-nya pada Mikrotik di Pinetlab dengan menuliskan
dengan menuliskan di sini ya teman-teman, di terminal dengan menuliskan IP address print the tile. Nah, lalu enter saja. Nah, di sini akan muncul IP address. Nah, lalu kita klik, kita ketik IP service, enter. Lalu kita klik atau ketik print. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Berarti telnet pada mikrotik ini ada 23 port, lalu FTP-nya ada 21 port, lalu WW-nya ada 80 port, dan SSH-nya ada 22 port. Nah, penambahannya selanjutnya yaitu serial console. Nah, serial console bisa mengakses mikrotik tanpa menggunakan MAC address maupun IP address, melainkan di sini kita bisa menggunakan port serial console. Ini terdapat di router boardnya ya teman-teman. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir kalau tiba-tiba koneksinya itu terputus. Jadi dengan port serial console ini bisa menjadi jalan alternatif lain ketika kita tidak bisa mengakses mikrotik kita menggunakan Winbox, dan dengan ini kita hanya bisa mengakses dengan metode CLI atau metode teks, tapi tidak semua mikrotik itu bisa diakses menggunakan cara ini ya teman-teman. Hanya mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa menggunakan. Nah, di sini ada gambaran dari serial console ya teman-teman. Bentuknya itu seperti ini. Biasanya router kelas menengah ataupun kelas atas yang mempunyai port serial console seperti ini teman-teman. Contohnya mikrotik CCAR. Nah, lalu menggunakan program hyperterminal baud rate 1152000. Nah, data bits-nya itu 8, lalu party none, stop bits-nya 1, dan flow control 0. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.